Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan Mempresentasikan mengenai tugas 2 kami, yaitu metode assessment pada motor induksi 3 fasa. Dengan saya sendiri, yaitu Siti Hajar Juliatiza, dengan NIM 232222012. dan saya Akasia Putri dengan NIM 232222004. Pada materi yang pertama ini, atau pada presentasi ini diawali dengan beberapa garis besar dari apa yang akan kita sampaikan ke depannya, yaitu metode asesmen motor induksi 3 fasa. Secara garis besar, kami membagi metode ini ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah pengukuran parameter listrik, pengukuran parameter mekanik, dan analisis sinyal. Di dalam pengukuran parameter listrik, di dalamnya meliputi pembahasan mengenai metode pengukuran arus, pengukuran tegangan, frekuensi, resisten, dan pengukuran induktansi. Pada pengukuran parameter mekanik, di dalamnya membahas mengenai metode pengukuran vibrasi, suara, dan suhu. Untuk analisis sinyal, di sini meliputi pembahasannya yaitu analisis sinyal spektral, analisis waktu frekuensi, analisis modulasi, dan analisis harmonik. Kita bahas mengenai dasar dari asesmen power apparatus. Asesmen power apparatus atau asesmen peralatan daya adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai kondisi atau kinerja peralatan listrik yang digunakan dalam sistem tenaga listrik. Dengan tujuannya adalah memastikan bahwa peralatan daya berfungsi dengan baik, aman, dan memenuhi standar keselamatan kerja, serta untuk memperpanjang umur pakai dan meningkatkan efisiensi operasi peralatan. Asesmen 3 fasa motor induksi ialah pengukuran berbagai parameter yang berkaitan dengan kinerja motor, seperti arus, tegangan, daya, efisiensi, temperatur, dan getaran. Asesmen biasanya dilakukan saat motor beroperasi dalam keadaan normal dan hasilnya dibandingkan dengan spesifikasi pabrikan atau standar industri untuk mengidentifikasi setiap penyimpangan atau potensi masalah. Selanjutnya masuk kepada pengukuran parameter listrik. Metode ini, untuk metode pengukuran parameter listrik, dilakukan dengan mengukur parameter listrik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada arus, tegangan, frekuensi, resistansi, induktansi, daya, dan faktor daya pada motor induksi saat beroperasi. Pengukuran parameter ini dapat memberikan informasi tentang kinerja motor dan deteksi awal kerusakan dari motor tersebut. Yang pertama yaitu pengukuran arus. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa motor induksi beroperasi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Untuk melakukan pengukuran arus pada motor induksi 3 fasa, terlebih dahulu perlu dipasang alat ukur arus seperti tang ampere atau multimeter. Kemudian, arus yang mengalir pada masing-masing fase motor diukur secara bergantian dengan menghubungkan alat ukur arus pada setiap kabel fase di motor. Setelah itu, hasil pengukuran diinterpretasikan untuk mengevaluasi kinerja motor nih. Jika arus yang diukur lebih rendah dari nilai spesifikasi, maka motor dapat dianggap tidak terlalu efisien dan memerlukan perbaikan atau perawatan yang lebih intens. Namun, jika arus yang diukur sesuai dengan nilai spesifikasinya, maka motor dianggap beroperasi dengan baik atau masih sesuai dengan range-nya. Pengukuran arus pada motor induksi 3 fasa dapat dilakukan secara periodik untuk memantau dari kinerja motor itu sendiri, serta untuk mengidentifikasi masalah atau kerusakan pada motor serta untuk mengidentifikasi masalah apa saja atau kerusakan apa saja pada motor sebelum menyebabkan kerusakan tersebut terjadi yang lebih parah. Ada beberapa teknik nih yang digunakan untuk mengukur arus pada motor induksi 3 fasa. Di antara lain yaitu adalah yang pertama yaitu
Metode pengukuran arus langsung atau direct current measurement dengan menggunakan multimeter atau tang ampere yang seperti dijelaskan sebelumnya, arus listrik akan mengalir pada motor dapat diukur secara langsung menggunakan alat ukur tersebut. Selanjutnya yaitu adalah metode pengukuran arus tidak langsung atau indirect current measurement. Dengan menggunakan tang ampere, arus listrik yang mengalir pada salah satu kabel fasa dapat diukur secara tidak langsung. Nah, tetapi ini sama-sama menggunakan alat ukur. Selanjutnya yaitu adalah metode ketiga, metode pengukuran arus dengan menggunakan klem ampere atau current klem meter. Pada metode ini menggunakan alat ukur klem ampere. Arus listrik yang mengalir pada salah satu kabel fasa dapat diukur secara tidak langsung tanpa memutus aliran dari arus tersebut, aliran listrik dari motor tersebut. Metode selanjutnya atau pengukuran selanjutnya dalam pengukuran listrik itu adalah pengukuran tegangan. Metode pengukuran tegangan pada motor induksi 3 fasa adalah teknik yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik pada setiap fasanya pada motor induksi 3 fasa, guna melakukan asesmen terhadap kondisi motor tersebut. Sama seperti yang arus tadi, metode ini biasanya dilakukan untuk menentukan apakah motor tersebut masih beroperasi pada kondisi yang normal atau tidak. Ada beberapa teknik seperti yang sebelumnya yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan untuk motor induksi 3 fasa. Antara lain, yang pertama adalah metode pengukuran tegangan langsung atau direct voltage measurement, itu dengan menggunakan multimeter, voltmeter, tegangan listrik pada setiap fasa dapat diukur nih secara langsung menggunakan alat ukur tersebut. Selanjutnya ada pengukuran tegangan listrik tidak langsung, indirect voltage measurement, dengan menggunakan tang voltage atau tang voltmeter. Tegangan listrik pada salah satu kabel fasa dapat diukur secara tidak langsung menggunakan alat tersebut tanpa memutus tegangannya. Selanjutnya adalah metode pengukuran tegangan yang dengan menggunakan klem voltmeter atau voltage klem meter. Dengan menggunakan klem volt, tegangan listrik pada salah satu kabel fasa dapat diukur secara tidak langsung tanpa memutuskan aliran listrik. Pada pengukuran ini dapat mengetahui apakah tegangan yang diterima oleh motor berada pada rentang normal atau tidak. Jika tegangan yang diukur melebihi atau kurang dari batas normal, hal tersebut menjadi indikasi bahwa adanya masalah sistem kelistrikan yang menyuplai listrik ke motor atau adanya kerusakan pada motor. Sehingga sama seperti yang sebelumnya, dengan mengetahui asesmen tersebut dapat dilakukan perhatian lebih pada motor tersebut untuk dilakukan maintenance atau perbaikan ataupun bahkan penggantian kompartemen motor tersebut. Selanjutnya yaitu adalah pengukuran frekuensi. Sama seperti yang voltmeter ataupun tegangan ataupun arus, pada pengukuran frekuensi ini dilakukan untuk menentukan apakah motor tersebut masih layak beroperasi atau dalam operasi normal atau sudah dalam batas-batas ambang kerusakan atau terindikasi akan terjadinya kerusakan. Terdapat 3 metode juga dalam pengukurannya, yaitu metode langsung, tidak langsung, dan metode menggunakan alat meteran khusus. Untuk pengukuran frekuensi langsung atau direct frequency measurement, di sini menggunakan alat pengukur frekuensi listrik. Frekuensi listrik yang disuplai pada motor pada setiap fasa dapat diukur secara langsung. Untuk yang tidak langsung, frekuensi dapat diukur menggunakan atau dapat dilihat menggunakan osiloskop. Seperti yang kita sering gunakan atau kita pernah gunakan, di situ terdapat sinyal yang menginterpretasikan frekuensi itu sendiri. Frekuensi listrik yang disuplai ke motor pada salah satu fasa dapat diukur secara tidak langsung menggunakan osiloskop. Selanjutnya yaitu adalah menggunakan meteran khusus. Dengan menggunakan meteran khusus yang dirancang dapat mengetahui berapa frekuensi pada motor induksi 3 fasa tersebut.
Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pengukuran resistansi. Metode pengukuran resistansi atau hambatan pada motor induksi 3 fasa adalah teknik yang digunakan untuk mengukur besarnya hambatan listrik pada setiap fasa motor induksi. Untuk mengukur resistansi terdapat juga 3 metode pengukuran, yaitu yang seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada pengukuran langsung, tidak langsung, dan menggunakan bridge. Pada pengukuran langsung, di sini pengukuran dilakukan menggunakan ohmmeter dan multimeter. Selanjutnya pada pengukuran tidak langsung, di sini menggunakan metode pengukuran tegangan dan arus resistan. Setelah kita mengetahui tegangannya berapa, arusnya berapa, kemudian dapat dihitung berapakah nilai resistansi pada motor tersebut dengan perhitungan. Selanjutnya adalah metode menggunakan bridge atau bridge method. Dapat menggunakan Watson bridge atau metode bridge lainnya. Resisten pada setiap fasa dapat diukur secara akurat pada metode ini. Yang terakhir itu adalah pengukuran induktansi. Pengukuran induktasi pada motor 3 fasa adalah teknik yang digunakan untuk mengukur nilai induktansi pada setiap kumparan atau gulungan winding pada motor induksi 3 fasa guna melakukan asesmen terhadap kondisi motor tersebut. Metode ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah kerusakan pada kumparan atau gulungan motor induktasi pada motor 3 fasa dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan LCR meter. Dalam proses pengukuran induktansi, motor 3 fasa ini umumnya dilakukan pada setiap kumparan atau setiap gulungan dengan memisahkan kumparan tersebut dari rangkaian motor terlebih dahulu. Setelah itu, kumparan tersebut diukur nilai induktasinya menggunakan ACR meter yang tadi telah disebutkan. Dengan menggunakan nilai induktasi pada setiap kumparan atau gulungan pada motor induksi 3 fasa ini dapat diketahui apakah kerusakan pada motor ini bagaimana gitu, sudah parah ataukah masih bisa jalan seperti normal atau bahkan harus segera dilakukan maintenance. Ternyata masih ada pengukuran daya. Metode ini melibatkan pengukuran daya pada metode induksi saat beroperasi pada beban tertentu. Pada saat itu, dalam metode ini, daya aktif dan daya reaktif dapat diukur pada ketiga fase motor induksi menggunakan alat ukur yang disebut dengan wattmeter. Dalam metode ini, daya aktif dan daya reaktif diukur pada ketiga fase motor induksi menggunakan alat ukur tersebut. Wattmeter mengukur daya aktif dan daya reaktif yang dihasilkan oleh motor induksi. Kemudian, dari hasil yang didapatkan dari wattmeter tersebut dapat menghitung faktor daya dan efisiensi motor. Metode pengukuran daya digunakan untuk mengevaluasi efisiensi motor induksi dan mengidentifikasi masalah seperti kerusakan pada kumparan atau hubungan yang longgar pada motor. Lalu ada metode ini juga berguna untuk menentukan beban maksimum yang dapat ditangani oleh motor dan juga untuk melakukan pemilihan ukuran motor yang sesuai untuk pengaplikasian tertentu. Selanjutnya itu adalah pengukuran faktor daya. Jika sebelumnya faktor daya itu diukur menggunakan hasil dari pengukuran di wattmeter, selanjutnya dalam metode ini faktor daya dapat diukur pada ketiga fase motor induksi menggunakan alat ukur yang disebut dengan power factor meter atau alat multimeter dengan fitur pengukuran daya. Faktor daya mengukur sejauh mana daya listrik yang digunakan oleh motor menghasilkan tenaga mekanik yang diperlukan untuk menjalankan motor dengan beban tertentu. Faktor daya yang rendah dapat menyebabkan hilangnya energi listrik dan efisiensi yang buruk pada sistem tenaga listrik, serta dapat menyebabkan peningkatan arus listrik dan kerusakan pada peralatan listrik. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi motor induksi dan untuk mengidentifikasi masalah seperti kumparan yang terbakar atau kapasitor yang rusak pada motor induksi. Lalu metode ini juga berguna untuk menentukan beban maksimum yang dapat ditangani oleh motor dan untuk melakukan pemilihan ukuran motor yang sesuai untuk pengaplikasian pada motor.
Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Artesia Putri. Baik, terima kasih. Lanjut, metode asesmen motor yang selanjutnya yaitu pengukuran parameter mekanik, di mana di dalamnya meliputi pembahasan mengenai metode dari vibrasi, suara, dan suhu sebagai berikut. Pengukuran parameter mekanik sendiri merupakan proses evaluasi kesehatan suatu mesin atau peralatan dengan cara melakukan pengukuran pada parameter mekanik yang dapat memberikan petunjuk tentang kondisi atau kerusakan mesin. Asesmen metode pengukuran parameter mekanik dapat membantu menjaga kinerja mesin. Dia dapat mencegah kegagalan yang tidak diinginkan dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi peralatan. Oleh karena itu, pengukuran harus dilakukan secara teratur untuk menjaga kinerja peralatan dan mencegah kegagalan yang tidak diinginkan. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan memperpanjang masa pakai dari peralatan tersebut. Di dalamnya, yang pertama, seperti disebutkan sebelumnya, merupakan pengukuran vibrasi. Nilai vibrasi yang terlalu besar dapat menunjukkan adanya kerusakan pada motor atau sistem yang terkait. Berikut ini adalah pengukuran vibrasi pada motor induksi 3 fasa. Yang pertama, yaitu pengukuran vibrasi pada bantalan motor. Pengukuran getaran pada bantalan motor dilakukan dengan memasang sensor getaran pada bantalan motor. Sensor ini dapat mendeteksi getaran mekanik yang terjadi pada bantalan dan memberikan informasi tentang kondisi bantalan. Jika nilai getaran yang diukur melebihi nilai ambang batas, maka kemungkinan terdapat kerusakan pada bantalan. Vibrasi yang terukur pada bantalan motor dapat membantu mengidentifikasi kerusakan pada bantalan. Misalnya, kehausan atau kerusakan pada lapisan pelumasan. Selanjutnya, pengukuran vibrasi pada rotornya, di mana getaran pada rotor dilakukan dengan memasang sensor getaran pada bagian rotornya. Sensor ini dapat mendeteksi ketidakseimbangan yang terjadi pada rotor dan memberikan informasi tentang kondisi rotor. Jika nilai getaran yang diukur melebihi nilai ambang batas, maka kemungkinan terdapat masalah pada keseimbangan rotor. Vibrasi pada rotor motor induksi 3 fasa dapat menunjukkan keadaan keseimbangan yang buruk atau kerusakan pada rotor seperti goresan atau deformasi. Selanjutnya, pengukuran vibrasi pada kipas pendinginnya. Kipas pendingin pada motor ini menjadi sumber vibrasi. Jika vibrasi pada kipas pendingin terukur terlalu besar, hal ini dapat menandakan kehausan pada bantalan atau keseimbangan yang buruk. Sehingga kipas pendingin yang tidak seimbang dapat menyebabkan getaran yang berlebihan dan dapat mengurangi umur pakai motor. Selanjutnya, pengukuran getaran pada housing motor, di mana pada housing motor ini dilakukan dengan kembali memasang sensor getaran pada bagian housing motornya. Sensor ini juga dapat mendeteksi getaran yang terjadi dan memberikan informasi tentang kondisi motor secara keseluruhan. Jika nilai getaran yang diukur melebihi nilai ambang batas, maka kemungkinan terdapat kerusakan pada komponen motor. Pengukuran vibrasi pada motor induksi 3 fasa dapat dilakukan menggunakan alat seperti akselerometer atau sensor getaran. Data yang diperoleh dari pengukuran vibrasi selanjutnya dapat dianalisa untuk menentukan apakah motor ini memerlukan perawatan atau perbaikan. Nah, pengukuran parameter mekanik yang kedua ialah pengukuran suara, di mana pada motor induksi 3 fasa, pengukuran suara ini dapat membantu mengidentifikasi kegagalan potensial pada peralatan tersebut. Beberapa pengukuran suara pada motor induksi 3 fasa yaitu pertama, pengukuran tingkat kebisingan, di mana pengukuran ini dilakukan untuk menentukan tingkat suara motor. Tingkat kebisingan yang tinggi dapat menunjukkan kegagalan potensial pada motor. Selanjutnya, pengukuran suara abnormal, di mana pengukuran ini mengidentifikasi suara-suara yang tidak wajar pada motor. Suara-suara ini dapat menunjukkan kerusakan atau kegagalan potensial juga pada komponen motor. Selanjutnya adalah analisis frekuensi suara, di mana analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi sumber suara yang tidak wajar
oleh kerusakan atau kegagalan motor akan memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Ya, selanjutnya akan dianalisis frekuensinya. Nah, yang keempat ialah pemeriksaan suara pada bagian tertentu. Pemeriksaan suara pada bagian tertentu dari motor ini dilakukan untuk mengidentifikasi sumber suara yang tidak wajar. Bagian-bagian motor seperti bantalan motor, gigi roda, dan keseimbangan itu dapat menyebabkan suara-suara yang tidak wajar. Tiga, dari pengukuran parameter mekanik motor yaitu pengukuran suhu. Suhu yang terlalu tinggi pada motor dapat menunjukkan adanya masalah pada motor atau pada lingkungan sekitarnya. Beberapa kondisi yang dapat ditemukan melalui pengukuran suhu pada motor induksi 3 fasa yaitu yang pertama adalah overload atau overloading. Jika motor terlalu panas, hal ini dapat menunjukkan adanya overloading atau beban yang terlalu berat pada motor. Yang kedua ialah kehalusan bantalan, di mana suhu yang tinggi pada motor dapat menunjukkan adanya kehalusan pada bantalan motor. Yang ketiga ialah kebocoran arus listrik, di mana kebocoran arus listrik pada motor ini menyebabkan peningkatan suhu pada motor yang akan mengakibatkan masalah pada motor. Pengukuran suhu pada motor induksi 3 fasa ini sangat penting untuk memantau kesehatan motor dan mendeteksi kerusakan pada motor sejak dini. Beberapa pengukuran suhu pada motor induksi 3 fasa antara lain yaitu yang pertama pengukuran suhu pada permukaan motor, di mana pengukuran pada permukaan motor ini dilakukan dengan menggunakan termometer inframerah. Alat ini dapat mengukur suhu pada permukaan motor tanpa harus bersentuhan dengan permukaan tersebut. Dengan cara memposisikan alat pengukur pada jarak sekitar 10-15 cm dari permukaan motor dan pembacaan suhu yang akan ditampilkan pada layar. Selanjutnya pengukuran suhu pada bantalan motor, di mana pengukuran suhu pada bantalan motor dilakukan dengan menggunakan termometer kontak. Alat ini disentuhkan pada permukaan bantalan untuk mengukur suhu. Dengan cara meletakkan termometer kontak pada permukaan bantalan yang akan diukur dan membaca suhunya yang ditampilkan pada layar. Yang ketiga ialah pengukuran suhu pada kumparan motor, di mana pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan termokabel atau sensor suhu yang disambungkan pada kabel kumparan motor. Sensor suhu harus diposisikan dekat kumparan motor dan membacanya dengan ditampilkan pada layar. Jika terdapat suhu yang tinggi pada motor, hal tersebut dapat menunjukkan adanya masalah pada sistem pendingin motor atau kerusakan pada bagian-bagian motor lainnya. Dengan pengukuran suhu yang tepat, dapat diperkirakan kapan waktunya untuk melakukan perawatan atau perbaikan motor, sehingga dapat memperpanjang masa pakai dan menghindari kerusakan yang lebih serius. Selanjutnya ialah analisis sinyal yang akan dibahas oleh rekan saya. Masuk pada materi atau bagian yang ketiga dalam asesmen motor induksi 3 fasa, yaitu adalah analisis sinyal. Di dalamnya meliputi pembahasan mengenai analisis spektral, analisis waktu frekuensi, analisis modulasi, dan analisis harmonik. Metode ini dilakukan dengan merekam sinyal dari motor induksi saat beroperasi dan kemudian menganalisinya untuk mendeteksi kerusakan atau gangguan yang terjadi pada motor. Analisis sinyal meliputi seperti yang telah disebutkan di awal, yaitu adalah analisis spektral, waktu frekuensi, analisis harmonik, dan analisis modulasi. Yang pertama yaitu analisis spektral. Metode ini melibatkan analisis frekuensi sinyal listrik pada motor induksi untuk mengidentifikasi masalah seperti kerusakan pada kumparan atau hubungan yang longgar pada motor. Di dalam metode ini, sinyal listrik yang dihasilkan oleh motor induksi diambil, kemudian diubah menjadi bentuk gelombang sinusoidal menggunakan alat analisis spektral seperti spektrometer atau osiloskop. Setelah itu, sinyal bentuk gelombang sinusoidal tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi frekuensi dan amplitudo komponen harmonik pada sinyal listrik. Yang selanjutnya yaitu secara umum mengenai analisis waktu frekuensi. Metode ini menggabungkan analisis domain, waktu, dan frekuensi dari sinyal listrik motor induksi untuk mengidentifikasi masalah seperti kerusakan pada bearing, getaran, atau ketidakseimbangan pada motor. Dalam metode
dalam metode ini, sinyal listrik yang diambil oleh motor induksi kemudian diambil dan dianalisis domain waktu dan frekuensinya. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada motor induksi berkaitan dengan perubahan sinyal listrik pada motor. Yang selanjutnya adalah analisis harmonik. Metode ini melibatkan analisis harmonik dari sinyal listrik yang dihasilkan oleh motor, yang dapat membantu mengidentifikasi masalah seperti gangguan pada sistem daya, kerusakan pada motor, atau masalah pada beban yang terhubung pada motor. Dalam metode analisis harmonik, sinyal listrik yang dihasilkan oleh motor induksi dianalisis untuk mengidentifikasi harmonik pada frekuensi yang berbeda. Harmonik adalah sinyal-sinyal frekuensi yang merupakan kelipatan dari frekuensi fundamentalnya, yaitu frekuensi listrik 50 Hz atau 60 Hz pada sistem daya 3 fasa. Selanjutnya yaitu analisis harmonik. Dari analisis sinyal pada motor sebelumnya yang seperti yang saya bahas, yang analisis threshold, analisis waktu frekuensi, analisis modulasi, dan sekarang saya akan membahas mengenai analisis harmonik. Jika terdapat harmonik yang tidak diinginkan atau anomali pada sinyal listrik motor induksi, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah pada motor atau sistem daya. Misalnya, harmonik yang terlalu tinggi dapat menyebabkan panas tinggi pada motor, kerusakan pada komponen daya, atau masalah lain yang dapat mempengaruhi kinerja motor. Analisis harmonik melibatkan penggunaan alat seperti spektrometer atau analisis listrik lainnya untuk mengidentifikasi harmonik pada sinyal listrik motor. Kemudian, analisis harmonik dapat digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan atau tindakan perawatan yang sesuai. Metode analisis harmonik digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada motor induksi seperti gangguan pada sistem daya, kerusakan pada motor, atau masalah pada beban yang terhubung dengan motor. Metode ini juga dapat membantu dalam perencanaan perawatan motor dan pemeliharaannya. Yang keempat ialah analisis waktu frekuensi. Analisis waktu frekuensi melibatkan penggunaan algoritma seperti transformasi wavelet atau short-time Fourier transform untuk memperoleh representasi waktu frekuensi dari sinyal listrik. Dengan demikian, metode ini dapat menunjukkan perubahan sinyal listrik yang terjadi pada berbagai waktu dan frekuensi. Contoh, penggunaan analisis waktu frekuensi pada motor induksi mengidentifikasi getaran pada bearing motornya. Getaran yang disebabkan oleh kerusakan pada bearing akan menghasilkan frekuensi getaran tertentu pada sinyal listrik motor induksi. Analisis waktu frekuensi dapat membantu mengidentifikasi frekuensi getaran yang terkait dengan kerusakan pada bearing. Metode analisis waktu frekuensi digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada motor induksi seperti kerusakan pada bearing, getaran, atau ketidakseimbangan pada motor. Metode ini juga dapat membantu dalam perencanaan perawatan motor dan pemeliharaannya. Yang selanjutnya ialah analisis modulasi. Metode ini melibatkan modulasi lebar puls atau PWM untuk mengontrol frekuensi dan amplitude sinyal listrik yang diberikan pada motor. Dalam metode ini, sinyal PWM digunakan untuk menghasilkan pulsa listrik yang dikirimkan ke motor. Dengan memodulasi lebar pulsa sinyal, frekuensi dan amplitude dapat dikontrol dengan mudah. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan motor dan mengurangi konsumsi energi. Berikut selanjutnya ialah hasil asesmen dari motor. Hasil akhir dari asesmen dapat berupa beberapa poin. Yang pertama, tingkat kerusakan motor induksi 3 fasa. Yang terkait dengan berbagai faktor seperti umur operasi, kualitas badan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Kedua, kondisi motor induksi 3 fasa yang menunjukkan kondisi motor induksi saat ini. Hal ini dapat membantu dalam menentukan apakah motor induksi ini dapat beroperasi dengan efisien atau tidak. Selanjutnya ialah memprediksi umur operasi. Hasil asesmen dapat membantu dalam memprediksi umur operasi motor dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, kondisi lingkungan, dan faktor lainnya. Dengan demikian, dapat dilakukan perawatan apa yang diperlukan dan penggantian apa yang tepat sebelum terjadinya kegagalan. Yang keempat,
performa motor induksi 3 fasa. Hasil asesmen juga dapat membantu dalam mengevaluasi performa motor induksi 3 fasa seperti efisiensi, daya kuat, kecepatan, dan faktor lainnya yang dapat menentukan apakah motor ini dapat beroperasi dengan optimal atau tidak. Dan selanjutnya ialah rekomendasi perawatan atau penggantian. Dari hasil asesmen, kita dapat mengetahui rekomendasi perawatan atau penggantian yang tepat untuk peralatan. Itu di sini adalah motor induksi 3 fasa. Dalam hal ini, hasil asesmen ini juga membantu meningkatkan ketersediaan dan efisiensi pada peralatan. Selanjutnya yaitu ada contoh hasil asesmen motor induksi 3 fasa yang akan saya bahas sedikit pada pembahasan kali ini. Pada bagian ini akan dibahas contoh asesmen menggunakan pengukuran thermal. Pada contoh asesmen ini yaitu adalah judulnya Automatic Detection of Thermal Anomalies in Induction Motor. Pada kasus ini membahas teknik dan algoritma yang dapat digunakan untuk mendeteksi anomali thermal pada motor induksi secara otomatis. Pentingnya penggunaan sensor untuk memantau suhu motor dan parameter operasi lainnya terdapat yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Artasya Putri, bahwa faktor suhu ini sangat berpengaruh pada motor dan menjadi hal fatal jika terjadi masalah pada faktor suhu atau terjadi kenaikan suhu yang sangat tinggi atau kenaikan suhu yang sangat rendah pada motor. Makanya pada kasus ini digunakan suatu alat yang otomatis untuk mengetahui berapa suhu pada motor secara real time. Terdapat dua metode yang digunakan pada kasus ini. Yang pertama, termografi inframerah dan artificial intelligence. Pada termografi inframerah ini, teknik ini digunakan untuk mendeteksi anomali thermal pada kondisi pengoperasian motor induksi, sehingga dapat menghindari kondisi kerja tidak normal. Untuk AI merupakan penerapan kecerdasan buatan pada sebuah sistem yang dilatih untuk melakukan pengambilan keputusan pada sistem ini. Penyebab potensial dari distribusi suhu abnormal pada motor induksi terkait dengan 4 kondisi anomali utama, yakni listrik, mekanik, lingkungan, dan panas. Seperti yang kita lihat bahwa terdapat beberapa sumber dari sumber panas dari motor, yaitu terdapat sumber tersebut dengan anomalinya dengan berbagai jenis. Untuk dari listrik ini ada distorsi harmonik, tegangan tidak seimbang, tegangan suplai salah, pemilihan motor yang salah, cacat sambungan, konslet, atau batang rotor yang rusak atau terjadi kerusakan dalam rotor. Untuk mekanis dan tahap mekanis yaitu ada misalignment, kelebihan operasi atau overload, masalah transmisi, kesalahan bantalan dengan emisi thermal dan lain-lain. Untuk lingkungan yaitu dalam faktor lingkungan seperti debu, kelembaban, insulasi, belitan, kontaminasi, pelumas, kotoran, dan lain-lain. Untuk dari segi suhu atau thermal, pendinginan yang kurang atau terjadi permasalahan dalam cooling system, pendinginan pelumasan yang salah, dan lain-lainnya. Untuk tahap atau langkah-langkah penyelesaian pada kasus ini, yang pertama adalah tahap fase pelatihan yang telah dilihat pada gambar nih, ada gambar real dan ada gambar setelah dilakukan pengukuran. Di situ langsung ditampilkan berapa temperatur pada motor tersebut atau bodi motor tersebut. Pada tahap pertama ini, sistem dibangun menggunakan metode TensorFlow, yakni library untuk machine learning. Lalu ada dataset gambar hasil termografi inframerah dari motor induksi akan dikumpulkan dalam berbagai kondisi, posisi, serta lingkungan yang berbeda. Selanjutnya terdapat proses pelatihan akan dilakukan terhadap sistem dengan mengolah dataset gambar berupa kondisi, keputusan, dan caranya. Ada tahap proses pelatihan. Yang pertama adalah gambar akan dipecah menjadi gambar yang lebih kecil dan saling tumpang tindih menggunakan proses konvolusi. Lalu setiap pecahan gambar akan diproses untuk menghasilkan sebuah representasi fitur, yaitu setiap node tersebut dapat mewakilkan kondisi untuk penentuan keputusan. Hasilnya akan digabungkan menjadi sebuah array atau image baru. Kemudian array image dilakukan dual sampling untuk mengurangi jumlah parameter yang tidak diperlukan dan untuk menilai pixel terbesar pada setiap poolnya. Lalu jaringan saraf tiruan akan membandingkan nih nilai dari model dengan informasi yang label yang sebelumnya telah didapatkan berdasarkan inspeksi manual terhadap gambar termografinya. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah penyelesaian, itu tahap yang kedua, yaitu implementasi.
yaitu di mana CNN di sini sudah terlatih. Konvolusi neural network-nya sudah terlatih nih. Yang pertama itu thermal imager akan melakukan pengambilan citra gambar dari sebaran panas pada motor induksi yang pernah terekam. Gambar termografi akan dikirim nih sebagai input ke CNN. Kemudian CNN ini akan mengidentifikasi fitur gambar tersebut dan membandingkan dengan pola referensi dari dataset pelatihan. Hasil probabilitas dari deteksi anomali thermal tersebut dapat ditunjukkan nih untuk mengetahui kondisi dari motor induksi yang kita akan ukur. Sehingga dari penelitian ini menghasilkan pengujian pada penelitian ini menggunakan 19 dataset dengan gambar masing-masing 16 citra sebagai dataset pelatihan dan 3 citra sebagai dataset variasi. Didapatkan nilai akurasi sebesar 99% pada gambar yang pertama sebelah kiri, yaitu ada gambarnya, yaitu selanjutnya ada 65% untuk gambar yang tengah, dan 100% untuk data pelatihan terakhir itu pada gambar yang sebelah kanan. Hasil ini didapatkan berdasarkan identifikasi yang menunjukkan adanya overheat pada motor induksi yang dilakukan penelitian ini. Berikut ini adalah referensi yang kita gunakan dalam tugas 2 ini mengenai asesmen motor induksi 3 fasa. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf sekali jika banyak penjelasan atau penjelasan yang kurang jelas yang kami jelaskan ya, Mbak Ardiasya Putri. Betul, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.